Inilah yang kita rasakan, wallah, demi Allah ya. Karena kita manusia ini telah keluar daripada aturan-aturan, norma-norma yang Allah gariskan. Maka apabila ini terus berkekalan, dawam seperti ini, tunggulah bala itu akan datang. Kita tanya kepada setiap mereka itu, adakah orang yang melakukan konser itu ingat pada Allah? Tentunya di sana yang terjadi itu hura-hura. Orang lain yang makan nangka, kita yang kena getah. Orang lain yang berbuat maksiat, mengundang bala, kita yang kena imbasnya. Wahai saudara asosiasi rugata, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah bertemu kembali di sini dan tentunya telah hadir narasumber bersama kita. Beliau bernama Tengku Ridwan Syah Putra SH. Beliau merupakan Dewan Guru di Dayah Babus Saadah, Desa Gurah, sekaligus sebagai penyuluh agama Kecamatan Pekanbadak, dan beliau juga Ketua Tuha Pet Gampung Gurah Pekanbadak, dan beliau alumni STIS NU atau Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama, dan beliau juga merupakan Ketua Majlis Ta'lim Raudatul Jannah Desa Gurah. Langsung saja kita menyapa Tengku. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Tengku? Alhamdulillah jeroh. Insyaallah. Alhamdulillah jeroh Tengku. Alhamdulillah Tengku. Kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir di tempat kami. Dan di sini kita akan membahas dan berbincang-bincang, atau bahasa kerennya talk show. Talk show ya, talk and show. Jadi kita akan membahas di sini dengan tema pada hari ini, yaitu tentang bala. Allah. Tentang bala. Nah, langsung tanpa menunggu lama, sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, langsung kita serahkan kepada Tengku untuk membahas dengan tema bala. Kepada Tengku kita persilahkan. Allah Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah masih melindungi kita semua daripada segala bala. Allah Akbar. Alhamdulillah. Di bala di dunia, dan mudah-mudahan kelak nanti bala di akhirat. Amin, insyaallah. Amin. Salawat serta salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam seorang pahlawan revolusioner dunia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, penghormatan saya kepada pimpinan atau manajer DAO Podcast yang dirahmati Allah, yang telah meluangkan waktunya memikirkan untuk umat langkah yang baik, bagaimana supaya umat ini mendapatkan siraman-siraman rohani, tentunya melalui channel DAO Podcast, channel Aceh ini. Amin. Semoga Allah merahmati, Allah meridai dan meluaskan rezeki. Amin, dan memudahkan segala urusannya. Amin rabbal alamin. Dan begitu pula penghormatan saya kepada sahabat saya Tengku Zulkiram, yang begitu tampannya, bukan saja fisik tetapi hatinya juga tampan. Masya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Allahu Akbar. Jadi semua ini patut kita syukuri, dan tidak lain dan tidak bukan yang kita inginkan, yaitu ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya semua ini supaya Allah mendatangkan rahmat, terhindarnya kita daripada bala ini.
Baiklah Tengku Zul dan sahabat-sahabat DAO Podcast yang dirahmati Allah. Jadi judul barusan ini mungkin kalau kita tulis dengan tinta merah ya, bala. Cocok. Betapa banyak kita melihat akhir zaman ini di mana-mana seluruh dunia itu dihebohkan dengan bencana, musibah, bala dan lain sebagainya. Padahal teguran-teguran Allah, peringatan-peringatan Allah telah nyata dan zahir melalui daripada Al-Quran dan hadis dan daripada corong-corong para ulama-ulama dan para mubalik supaya untuk kembali kepada syariat Allah, supaya kembali kepada jalan Allah. Tetapi betapa banyak mereka mengingkari. Dengan sebab adanya pengingkaran inilah Allah menurunkan azabnya. Sebagaimana di dalam sebuah bunyi dalam surah Al-Quran, surah Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyatalah kerusakan di muka bumi, ya, di darat dan di laut, bima kasabat, karena ulah tangan manusia. Poinnya. Berarti bala tersebut yang Allah turunkan, bencana yang Allah hadirkan di dunia ini, itu salah satunya karena ulah manusia. Jelas, cukup jelas. Apakah manusia tersebut disadari atau tanpa disadari telah mengundang bala tersebut hadir di permukaan bumi ini? Bisa jadi. Ada manusia yang sadar, tetapi dia sengaja. Karena kuatnya nafsu, tidak sanggup dia membendung nafsunya, lebih keras nafsu, keinginan syahwatnya, sehingga akal sehatnya ini kalah, sehingga kebenaran tersebut tidak tampak lagi, sehingga dia lebih menurutkan hawa nafsunya, maka terjadilah bala tersebut. Ada sebagian orang yang tidak menyadari bahwa itu adalah akan menimbulkan kemudaratan. Kenapa? Minimnya ilmu pengetahuan. Minim pengetahuan karena dia lebih mementingkan kepada keegoisannya, kemauan dirinya, sehingga dia kurang memperhatikan efek akibat yang akan ditimbulkan untuk lingkungan, untuk dirinya dan bahkan kepada masyarakat luas. Itu. Berarti ya, manusia melakukan perbuatan karena hawa nafsunya atau karena keegoisannya, maka hal tersebut dapat mengundang bala, ya Tengku. Benar. Disadari atau tanpa disadari. Nah, kemudian kalau kita melihat kondisi, ya, wabil khusus di Aceh, adakah hal-hal ataupun perilaku-perilaku yang dilakukan oleh generasi kita di Aceh, adakah hal tersebut dapat mengulang kembali sejarah kelam yang kita rasakan di tahun 2004 kelam dengan pergaulan atau perilaku generasi kita di Aceh ini? Bagaimana, Tengku? Allahu Akbar. Bila kita merujuk kepada tahun 2004, itu adalah merupakan masa pilu, masa kelam. Jadi rasanya ketika disebutkan tahun 2004, yaitu tepatnya tsunami pada Desember tersebut, ya Desember. Ada sesuatu ingatan yang kembali begitu kuat, begitu tajam di dalam ingatan, di dalam benak. Orang lain yang makan nangka, kita yang kena getah. Orang lain yang berbuat maksiat, mengundang bala, kita yang kena imbasnya. Jadi ini semua imbas daripada kemungkaran yang diakibatkan, yang dikerjakan oleh umat manusia itu sendiri, khususnya di Aceh. Nah, tapi kita tidak berbicara di Aceh, ya, tidak berbicara di Aceh saja. Kelakuan mengundang bala ini sekarang seluruh dunia, dan sudah menjadi satu kebiasaan, seolah-olah itu sudah menjadi hal yang biasa, lumrah saja. Jadi Tengku Zulkiram,
mengenai kembali lagi kepada bala yang di Aceh dulu. Masih terekam ingatan tersebut di dalam benak saya ini. Saya pernah ditawarkan itu kaset tsunami tersebut, sehingga saya menolak. Saya katakan tak usah. Selama masih ingatan saya ini masih kuat diberikan oleh Allah, ingatan rekaman kaset tsunami tersebut masih ada di sini, masih kuat tersimpan di sini. Ini semua disebabkan oleh apa? Oleh pekerjaan manusia, perbuatan manusia yang mengundang bala tersebut. Mereka berbuat maksiat. Itu kan kita menyaksikan sendiri. Pada hari itu buat konser ya. Konser di pinggiran laut ya. Dan bahkan di makam Tengku Syekh Kuala itu di Syekh Kuala ya. Syekh Abdul Rauf ya. Syekh Abdul Rauf. Sudah diingatkan sama penjaga makam ya. Itu sebelum kejadian. Berarti di tanggal 25 ya. Karena kan kejadian itu tsunami berlaku di tanggal 26 Desember. Hari Minggu. Nah, itu kan akhir tahun ya. Iya, iya. Jadi apakah kita akan mengulang kembali sejarah kelam ini? Saya yakin. Bukannya berdoa kepada Allah supaya diturunkan bala. Tetapi bila perbuatan ini tidak dirubah, ini tidak kita ubah dari sekarang, insya Allah saya yakin tidak perlu kita menunggu dalam waktu yang lama, bala itu akan datang. Bala itu akan didatangkan oleh Allah. Oh, mungkin hari ini manusia mengatakan akan memperbuat pertahanan. Kalau datang laut, dibuatlah rumah jauh daripada pantai. Itu kan akal manusia. Padahal cerdik Allah itu jauh lebih cerdik. Bijaksana Allah itu jauh lebih bijaksana. Jadi seolah-olah bala itu kan air laut saja. Dibuatlah rumah sekarang ramai-ramai ke tempat yang tinggi. Apa dia tidak berpikir? Dia buat rumah jauh dari laut, dibuat rumah di atas bukit, di atas gunung. Puhana ingat. Apa dia enggak teringat bahwa Allah akan longsorkan itu? Allah akan datangkan angin puting beliung? Enggak teringat. Sehingga inilah manusia ini melihat kepada sebab tersebut, tidak melihat kepada akibatnya. Seharusnya ini manusia ini melihat kenapa bisa terjadi seperti ini. Ini akibat manusia yang lalai, jauh daripada Allah, jauh daripada aturan-aturan Allah, aturan-aturan dinul haq ini. Sehingga manusia ini lari dia daripada hukum-hukum Allah. Nah, ketika manusia ini semakin jauh daripada agama, lari daripada hukum-hukum kaidah-kaidah ini, aturan-aturan agama ini, maka semakin mempercepat dan membuat bala ini semakin terundang, semakin diundang. Berarti sahabat DAU Podcast yang tercinta, bahwa tema kita pada hari ini itu tentang bala, bahwa bala itu kapan saja ketika Allah menghendaki maka ianya akan hadir. Bahwa kita juga menyadari ya Tengku ya, bahwa kita menyadari bahwa kita dulu juga pernah merasakan peristiwa tersebut, dan itu pun dilakukan dilakukannya konser pada waktu itu ya. Konser. Karena ada sebagian orang-orang yang menyambut tahun baru ya waktu itu ya. Iya, benar. Nauzubillah min zalik. Dan kalau kita melihat juga ini kan baru saja dilakukan konser yang terjadi, ya kita tidak sebutkan acara apa itu, dan kita juga tidak sebutkan tempatnya di mana, tapi yang baru kita lihat beberapa hari yang lalu terjadinya konser yang mungkin kalau kita lihat di media sosial, kemudian kita lihat langsung juga itu ada terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Artinya mereka itu ditempatkan, ya mungkin sebagian ada yang terpisah, tapi ada juga sebagian yang gabung di situ. Itu juga hal-hal yang miris ya kalau kita lihat ya. Ya, tapi saya tidak melihat Saya tidak melihat ya. Kalau saya melihat di media sosial saya lihat. Ya, mungkin kita mendengar ya. Mendengar. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukan yang hak dengan kebatilan, yang batil.
Jadi terserah apapun namanya, konserkah yang berbasis syariah. Tidak ada istilah konser yang berbasis syariah, enggak ada. Namanya satu perbuatan yang mengundang, membawa kepada kelalaian, kerugian, nyan hanaget. Itulah yang merupakan pengundang bala tersebut. Jadi seperti orang sekarang ta'aruf dengan syariah kan. Ya, muturi ngon siraurinong berkenalan dengan seorang perempuan duduk berdua pakai jilbab syariah. Padahal bukan seperti itu. Ta'arufnya bukan seperti itu. Keluarganya yang ta'aruf. Bukan memberikan peluang kepada calon manusia yang dua insan berlainan jenis ini duduk berdua-duaan. Jadi inilah sekarang yang terjadi. Inilah merupakan fenomena pengundang bala tersebut. Jadi konser yang kita dengar dipisahkan laki perempuan. Sekarang saya tanya, adakah mereka yang melakukan konser tersebut ingat kepada Allah? Coba datanyong, kita tanya kepada setiap mereka itu. Adakah orang yang melakukan konser itu ingat pada Allah? Tentunya di sana yang terjadi itu hura-hura. Seandainya bila bumi yang mereka pijak itu bisa berbicara, bukan bisa berbicara, bumi itu memang berbicara. Karena mereka ini tertutup oleh hijab-hijab. Ya, tertutup oleh hijab, mereka tidak bisa mendengar jeritan-jeritan daripada bumi. Tidak bisa mendengar jeritan-jeritan daripada batu yang mereka ini menegur, dan bahkan ada sebagian itu melaknat di atas hamba-hamba Allah yang mereka congkak di atas perut bumi ini. Kenapa engkau berbuat maksiat di atas tubuhku, kata batu. Mengapa engkau berlari-larian berbuat maksiat di atas perutku, kata tanah. Sementara manusia ini tidak menyadari, seolah-olah itu hal yang biasa. Padahal dengan sebab kelalaian-kelalaian itulah dia berhura-hura seperti itu, dia semakin jauh dengan Allah. Padahal Allah beri tubuhnya kuat, ya kan? Tubuh itu kuat, kemana engkau pergunakan, kata Allah. Adakah engkau mempergunakan untuk beribadah kepadaku? Mata yang aku berikan, kata Allah, adakah engkau melihat kebaikan-kebaikan? Adakah engkau melihat menyaksikan segala keindahan-keindahan ciptaanku sehingga engkau meningkatkan nilai keimananmu kepadaku, keyakinanmu kepadaku? Ya kan? Telinga yang aku berikan, kata Allah, begitu jelas, kemana engkau mempergunakan? Jangan salah kita menggunakan. Tapi hari ini kita sudah salah mempergunakan. Tubuh yang kuat, kaki yang kuat, ya, joget-joget di atas panggung membuat orang semua lalai, maka itulah pekerjaan yang sia-sia, membuat orang jauh, ya, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dilarang dan bahkan mungkin lebih tepatnya adalah haram. Membuat orang lalai. Nah, kemudian adakah kegiatan atau zikir atau ibadah yang dapat menolak bala? Ya, walaupun kita tahu ada beberapa, ya kita tahu bahawa ibadah yang kita lakukan, kalau kita kasatkan, kita doakan kepada Allah, itu bagian daripada tertolaknya bala, insya-Allah Allah kehendaki. Ya, benar. Ada sebenarnya banyak sekali amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang bisa menolak bala ini. Yang pertama, as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah. Banyak-banyak kita memberikan sedekah. Sekurang-kurang sedekah apa? Cukuplah dengan memberikan senyum. Senyum. Satu senyuman yang tulus, yang ikhlas. Tentunya bukan kepada yang lawan jenis. Senyum kepada ikhwan, sesama ikhwan. Ikhwah yang perempuan sesama perempuan. Atau kepada anak-anak, kepada orang tua dengan sopan santun. Semua kalau orang mempraktekkan itu, insya-Allah rahmat Allah akan turun. Ya, kemudian di sini Nungkudul Kiram dan sahabat-sahabat semua butuh kearifan dan bijaksana daripada pemimpin. Masya Allah. Ya. Mulai daripada pemimpin rumah tangga, pemimpin sebuah desa, pemimpin sebuah kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bahkan pemimpin daripada sebuah negara.
melakukan tahapan-tahapan mengajak umat ini untuk menjauhkan pekerjaan-pekerjaan daripada mengundang bala. Ada pekerjaan itu yang mengundang bala. Apa itu pekerjaan yang mengundang bala? Ada 3 ini ya. 3 itu akan didatangkan, kalau saya tidak salah itu dengan 3 juga. Yang pertama, banyaknya orang yang berzina. Na'udzubillahi min zalik. Di mana-mana kita lihat orang berzina sekarang. Dan bahkan zina ini seolah-olah sudah menjadi pekerjaan yang dibolehkan. Di mana-mana tempat kita melihat. Sangat miris ya. Sangat miris. Kemudian banyak sekali orang yang makan riba, memakan harta riba. Di mana-mana sekarang kita melihat, dan bahkan sudah sangat sedikit kita lihat pekerjaan-pekerjaan ataupun penghasilan-penghasilan yang dia ini aman daripada pekerjaan riba tersebut. Di mana-mana kita melihat sekarang sudah banyak mengandung unsur riba, termasuk orang yang jual beli. Maka apabila hal-hal demikian dikerjakan oleh manusia, banyak orang yang makan riba, banyak orang yang berzina dan lain sebagainya, maka Allah akan menurunkan 3 buah azab. 3. Yang pertama, mahal harga makanan. Allah. Coba sekarang kita saksikan. Harga makanan begitu melambung, Tungku Zul, sahabatku yang dirahmati Allah. Harga cabai berapa sekarang? Cabai saya tidak tahu, Ustaz. Karena belum belanja, belum punya istri. Belum punya istri. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, insyaallah. Allah berikan. Tapi amin. Tapi Ustaz, memang mahal ya Ustaz? Mahal ya? Dan bahkan ini adalah sudah menjadi keluhan para ibu-ibu rumah tangga. Allah. Begitu mahalnya harga bahan makanan. Harga minyak yang sempat viral beberapa hari yang lalu, itu viral harga minyak. Allah. Dan jika akibat daripada demikian ini akan membuka peluang-peluang orang berbuat kecurangan. Itu merupakan satu bala. Penipuan, dioplos minyak. Nah, jadi mahal harga makanan. Kemudian bala yang Allah berikan lagi, yaitu Allah akan memberikan pemimpin yang zalim. Allah. Sekarang saya tanya, ya, kita tidak berbicara dengan pemimpin negara ya, minimal di dalam rumah tangga kita ini. Adakah rumah tangga mereka itu bahagia? Itu semua diakibatkan pemimpin-pemimpin mereka itu zalim. Kezaliman di mana-mana. Mulai dari pejabat daerahnya, pejabat kampungnya, bahkan di dalam rumah tangga itu sendiri. Kita tidak berbicara di ruang lingkup yang lebih besar, pemimpin negara ya. Tapi ini pemimpin zalim ini sangat luas. Artinya tidak bijaksana, tidak arif di dalam memahami satu persoalan. Zalim. Coba kita lihat sekarang. Adakah pemimpin kita ini, suami-suami di dalam rumah tangga ini, mereka ini bijaksana dengan istrinya? Sangat minim ya. Minim sekali. Minim sekali. Jadi inilah yang kita rasakan, wallah, demi Allah ya. Karena kita manusia ini telah keluar daripada aturan-aturan, norma-norma yang Allah gariskan. Maka apabila ini terus berkekalan, dawam seperti ini, tunggulah bala itu akan datang. Coba kita mungkin dengan perasaan ya, kita punyum-punyum danyo, kita rasa-rasai. Yang barusan tadi, yang pertama tadi, mahal harga makanan. Mahal harga makanan. Kemudian yang kedua, pemimpin yang zalim. Yang ketiga yaitu sulitnya buah kayu. Oh, patutlah Tengku. Durian tidak manis lagi sekarang. Tidak manis, termasuk salah satunya, Tengku Zul. Banyak buah-buahan yang sepatutnya panen di bulan itu tapi tidak ada panen. Allahu Akbar, na'udzubillah, ya Allah. Dan itu disadari atau tanpa disadari ya, sudah terjadi itu. Sudah terjadi dan sudah dialami. Coba kita melihat sekarang buah pisang, jantungnya busuk semua. Belum lagi bisa panen, pertengahan udah busuk. Allah. Jantungnya pisang ini mati. Buah kayu, kalau buah mangga itu banyak berulat. Walaupun banyak buah, tidak bisa diambil manfaat.
Ini kan salah satu sebab, itulah ini adalah merupakan bala yang Allah turunkan. Tapi manusia tidak menyadari, seolah-olah dianggap ini hal yang biasa. Padahal itulah Allah telah memasukkan bala tersebut katrun, setitik demi setitik. Sarra bahrun, jadilah lautan nanti. Meluas bala tersebut. Allah Rabbi. Terkait dengan masalah bala ini memang kita agak ngeri-ngeri sedap tunggu ya. Karena juga tidak semua orang menginginkan bala itu terjadi, tapi kadang-kadang bala orang enggak mau, tapi berbuat sesuatu mengundang bala mau. Inilah Tidak sadar. Jadi kekhawatiran kita mungkin saat ini mungkin sudah masuk kita ke dalam bab uzlah nih. Yang pahdanya kita uzlah, ajak anak istri pergi kita ke gunung. Beruzlah Uzlah. Mengasingkan diri. Kenapa diamnya kita, ada tetangga di samping rumah kita yang berbuat maksiat, kita diam saja. Kita menganggap itu urusan dia. Padahal itu urusan kita. Karena kita sudah mendengar dan melihat maksiat tersebut, kita diam saja. Ya kan? Begitu pula seorang kecil di dalam kampungnya ada maksiat, kecil pun diam saja. Ya kan? Padahal itu wilayah tanggung jawab kecil, diam saja, tunggu. Itu bala Allah akan datang. Itu bukan kecil. Ya, kecil itu. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ini mungkin materi ini kalau kita bahas Tunku Zulkiram sangat luas dan miris. Miris sekali. Sangat miris. Karena kita sekarang itu kita berada di dalamnya. Anda sadarkannya? Kita tidak sadar. Bala itu ternyata ada di dalam lingkungan kita. Jadi kita pikir seolah-olah bala ini semata-mata air laut, naik ke darat, air bah dan lain sebagainya, angin topan. Padahal bala tadi sudah ada di dalam rumah. Tidak tentramnya di dalam sebuah rumah tangga, tidak ada keakuran di dalam sebuah rumah tangga, itu pun bala. Berarti kemudaratan, kesulitan itu bagian daripada bala ya. Dan bagaimana ketika orang-orang melakukan hal-hal yang bersifat maksiat atau hal-hal yang bersifat keburukan, kemungkaran, lantas bala yang Allah turunkan itu dia akan terjadi, tidak melihat orang yang tidak melakukan, orang yang melakukan, semua sama ratakan ya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada mara bahaya dan dijauhkan daripada segala bala, dan insya-Allah mudah-mudahan kita selalu senantiasa merayu Allah dengan doa, zikir ya Tengku ya. Memelas pada Allah. Memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah sahabat di AU Podcast channel yang tercinta. Alhamdulillah, tema kita pada hari ini iaitu tentang masalah bala, bahawa kita ingatkan semuanya, ini pembahasan yang baru saja dijelaskan oleh guru kita yang mulia Tunku Ridwan Shah Putra, menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Muhasabah diri, mudah-mudahan kita bisa berperilaku baik, bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan tiket husnul khatimah. Amin. Amin rabbal alamin. Terima kasih banyak Tengku telah hadir di tempat kami dan telah memberikan banyak ilmu kepada kami di sini. Amin. Dan doakan channel kami terus Tengku. Doakan kami semoga kami senantiasa terus istiqamah dan konsisten memberikan nilai-nilai positif bersifat dakwah di sosial media. Amin. Terima kasih banyak Tengku. Kami doakan mudah-mudahan Tengku diberikan kesihatan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki dan diberikan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Amin rabbal alamin. Sahabat di AU Podcast channel yang tercinta, jangan lupa like, share dan komen, dan tentunya di-subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa masukkan komentar-komentarnya di kolom komentar, masukan-masukan dan saran-saran teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.